kita nggak niat ya tetap nggak bisa gitu kan. Tetap kondisinya tetap kita teralihkan dengan segala macam hal gitu. Nah, menurut Mas Helmi sekarang tantangannya dengan zaman yang seperti ini ya, artinya dalam tanda kutip kalau saya melihatnya banyak sekali distraksi ya, artinya luar biasa gitu dari mulai kita bangun sampai tidur lagi gitu. Apain aja dari bangun sampai tidur lagi. itu kita ya tambah susah ya Mas. Ya apa tantangannya? Saya kira itu tadi kita atau ada sebenarnya malah ada celah-celah tertentu yang mungkin sebenarnya sekarang ada kondisi yang bisa lebih memudahkan misalnya. Artinya kan solusi konsep dari Syekh Kamba tadi kan sangat bisa kita refleksikan di zaman sekarang gitu. Ketika bisa. Orang sangat banyak terokupansi terhadap banyak hal gitu ya. Entah yang pokok ataupun tidak gitu. Iya. Tantangan sekarang itu simpel aja menurut saya. Yaitu bahwa kan kita tetap membutuhkan kiprah orang-orang baik. Di dalam masyarakat, di lingkungan kita selalu membutuhkan kreativitas, ide-ide yang segar, membutuhkan terobosan-terobosan, dan itu kan mengundang kita semua, mengundang siapapun untuk berperan di dalam kebutuhan dan tantangan peradaban ini gitu. Nah, kalau kita berpikir diri kita mau mengisi itu, salah satu rutenya itu ya perbaiki diri dulu. Mungkin di antara kita sudah ada yang menempuh itu walaupun tidak sadar gitu ya, sudah auto itu sudah melakukan karena mungkin sudah dibentuk sejak kecil gitu. Tapi ini kan karena kita bicara konsep tadi itu, maka kita mencoba menyadarinya gitu, menyadari bahwa kalau kita ingin berkiprah di dalam tantangan yang ada ini ya ini diubah dulu, ditata. Seiring dengan itu kita bisa melakukan terobosan-terobosan. Nah, kalau kita nggak punya dasar yang cukup baik kan kita nggak bisa menawarkan apa gitu. Padahal sekarang ada banyak istilah influencer. Iya. Artinya yang mendapat sorotan luar biasa banyak dari publik gitu ya. Apa yang dia lakukan itu menjadi konsumsi publik gitu. Sambil Mas. Iya. Istilahnya, tapi dia nggak tahu sekarang kecenderungan menginfluence orang untuk beli sesuatu, menginfluence orang untuk mungkin menginfluence orang untuk tadi itu ya. Paling dia ini kan kita menginfluence orang untuk melakukan sesuatu yang baik gitu kan. Dan maksudnya itu artinya fenomenanya kan ketika tadi dikatakan bahwa kita membutuhkan role model sangat-sangat sebenarnya mungkin di setiap masa ya tetap kita membutuhkan role model menjadi stimulus lah buat kita sendiri gitu. Tapi di zaman sekarang kita juga melihat bahwa yang malah kemudian mendapat sorotan banyak ya tidak seperti yang kita harapkan gitu. Mungkin dia menginfluence orang mungkin untuk buat sedekah apa piye gitu, sederhananya lah gitu Mas. Artinya lebih kepada ya kalau nggak beli barang ini terus mereview barang ini, barang itu, artinya mendorong orang untuk berkonsumtif, terus dia menunjukkan kehidupannya. Apa Mas Yopi udah capek belanja kali? Capek ngikutinya Mas. Kalau orang menginfluen untuk membeli produk, saya sih nggak buru-buru mengatakan itu hal yang seperti yang Mas Yopi tadi kurang oke. Ya memang dia tugasnya mengiklankan, mewartakan produk itu kan. Yang jadi soal kan ke diri kita sendiri itu loh. Kita membelinya sesuai kebutuhan apa tidak kan gitu. Nah, kalau kita mau membeli itu memang betul-betul kita butuhkan barang itu ya nggak ada masalah gitu. Nah, mungkin bagian dari hal yang perlu kita tumbuhkan kan kita memiliki ketepatan untuk memutuskan saya mengambil apa, membeli apa kan gitu. Betul. Menurut saya ya. Jadi tidak masalah dengan dunia yang menawarkan begini banyak hal. Yang penting diri kita ini mau ngambil yang mana, mau membeli apa. Membeli pun kalau memang dibutuhkan oke. Membeli untuk dikasih ke orang lain juga oke kok. Kasih untuk saya nggak apa-apa. Nah, tadi yang soal influence itu, menurut saya Mas Yopi bisa kok menjadi influencer di Dahem sini buat teman-teman. Misalnya, Mas Yopi itu disiplin, bekerja keras yang baik, tidak patah semangat, tidak gampang jatuh itu apa nih bahasa kekiniannya itu? Down. Orang gampang down, orang gampang gelundung atau gelundung sedikit tapi bangun lagi. Nah, ini kan sifat-sifat yang positif itu. Itu jangan tidak
anggap bagian dari spirituality. Itu sifat yang baik karena apa namanya membuat kita tuh kembali kepada titik yang positif tadi itu, semangat, disiplin, kerja keras, dan itu semua yang membawa kita kepada kita memberi sesuatu buat masyarakat kita sekeliling kita. Gitu. Jadi menurut saya Mas Yopi bisa menjadi influencer di teman-teman, walaupun tidak dikatakan secara formal, tapi kan teman-teman menyaksikan, melihat, merasakan. Nah, ketika di antara teman-teman itu apa namanya senang, merasa terinspirasi, terpacu, itulah apa proses pertumbuhan pengasahan diri itu berlangsung. Menurut saya itu apa perlu ada inspirator seperti Mas Yopi. gitu. Kalau monggo Mas, ya ini kita cicipi. Terus kalau misalnya anak-anak gitu tuh, ya kalau mungkin kalau bagi anak-anak kecil ya, itu influence utamanya ya orang tua ya. Oh iya. Artinya yang sosok yang benar-benar dia lihat gitu kan. Ketika interaksinya masih terbatas pada kawan-kawannya, gurunya gitu. Mungkin ya sosok orang tua ataupun siapapun yang ada di rumahnya dia gitu ya. Sementara kalau anak-anak yang udah lebih lanjut kan mereka bisa mencari macam-macam gitu ya. Ya, kalau kita sebagai orang tua menyadari itu, maka kita bisa mengkonsep diri kita melakukan apa untuk supaya anak kita itu terinspirasi melihat yang baik dari kita sebagai sosok orang tua itu. Dan itu tidak mesti apa namanya hal-hal yang sulit gitu. Menjadi inspirator yang baik buat anak-anak bisa gitu. Jadi kita mau men-challenge anak untuk melakukan apa, mengajak anak kemana. Jadi kita sadar betul apa yang kita lakukan itu nanti secara akumulatif itu memberikan impact kepada anak-anak, memberikan pengaruh gitu. Pembelajaran untuk anak-anak juga bisa diarahkan ke apa namanya dalam kerangka ini. Misalnya apa ya? Misalnya mungkin saya mengajak anak-anak saya ke sini misalnya. Saya kenalkan dengan Mas Yopi yang notabene orang yang baik, sosok influencer di Dahem, gitu kan, seorang pebisnis yang cerdas misalnya. Kita ajak. Jadi orang tuanya sendiri pun dengan mengajak itu sudah membawa kepada sosok yang lain yang juga baik. Kalau orang tuanya, kalau saya nggak bisa ya saya ajak ke orang lain pada tema atau keperluan yang memang saya tidak bisa. Gitu. Itu tindakan mengajak saja itu kan sudah baik. Berarti bisa dikatakan sudah berusaha untuk menumbuhkan spiritualnya si anak ya. Iya, menurut saya tidak melulu harus mengenalkan istilahnya agama dalam konteks yang mungkin seperti sekarang ada rukun iman, rukun Islam gitu ya. Tapi secara faktualnya anak itu bisa ditumbuhkan dengan itu tadi ya, bagian dari spiritualitas tadi itu. Kalau menurut saya tetap itu diperlukan secara kognitif tetap harus diajarkan, disampaikan hal-hal yang memang merupakan dasar dari agama itu menurut saya tetap ya. Next-nya atau tahap selanjutnya itu agama itu dimunculkan di dalam interaksi kehangatan orang tua dengan anak gitu. Jadi nggak jomplang gitu loh. Ketika ajaran mengatakan begini, tapi dia nggak menemukan di dalam interaksi dengan orang tua. Jadi itu satu kesatuan komplementer. Jadi teksnya disampaikan kepada anak, konsepnya tetap disampaikan, pemahaman yang lebih kuat nanti diperoleh melalui interaksi itu, teladan lah gampangannya gitu. Nah kalau kita mau melakukan itu ya, insya Allah lebih kuat nancepnya gitu. Benih-benih